Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Valiamatin dari Pendidikan Teknologi Informasi 2018 UNESA, yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perkembangan sistem operasi Android. Nah, untuk sejarah dari sistem operasi Android itu sendiri, Android ini merupakan sistem operasi perangkat mobile yang berbasis Linux dengan lisensi open source atau sumber terbuka. Jadi, para developer ini bisa dengan bebas mengembangkannya. Untuk sejarah perkembangan Android dimulai dari sebuah perusahaan yang bernama Android Inc. Pada awalnya Android dirancang untuk meningkatkan sistem operasi pada kamera digital. Namun rencananya berubah dikarenakan pada saat itu perusahaan melihat pasar kamera digital yang tengah menurun dan tidak setinggi pasar ponsel yang pada masa itu sedang meningkat pesat. Nah, sehingga Android ini akhirnya memutuskan untuk mengembangkan sistem operasi Android ini sebagai sistem operasi ponsel untuk menyaingi Symbian yang pada masa itu tengah berkembang pesat. Nah, yang pada akhirnya hingga di bulan Agustus 2005, Google membeli lisensi dari Android. Dan di tahun 2007, sistem operasi Android secara resmi diluncurkan beriringan dengan didirikannya Open Handset Alliance yang merupakan konsorium dari perusahaan-perusahaan teknologi, produsen perangkat seluler, operator nirkabel, serta produsen chipset. Android adalah sistem operasi berbasis mobile yang secara umum digunakan pada perangkat smartphone ataupun tablet. Ada juga yang di versi desktop, misalnya ini Remix operating system. Jadi pada umumnya Android itu bisa digunakan untuk perangkat yang istilahnya layar sentuh yang saat ini paling canggih ya untuk perangkat smartphone, juga tablet. Nah, Android mulai menjadi sistem operasi yang dikenal khalayak pada tahun 2008, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2008. HTC Dream secara resmi meluncurkan perangkat mobile dengan menggunakan sistem operasi Android. Nah, mulailah semenjak perilisan ponsel tersebut, banyak vendor lain yang merilis ponsel dengan platform Android. Perkembangan sistem operasi Android terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Android merilis versi beta pada November 2007. Yang setahun kemudian, pada bulan September 2008, Android secara komersial baru diperkenalkan. Nah, jadi secara resmi untuk versi pertama Android yang diperkenalkan kepada khalayak yaitu ada di bulan September 2008 ini. Pada masa awal, Android sempat dinamai berdasarkan karakter robot-robot fiksi. Namun, itu menjadi masalah karena nama-nama tersebut sudah menjadi hak paten di pihak lain. Sehingga Android tidak bisa mengkomersilkannya. Nah, oleh karena itu, setelah yang dua versi pertama itu menggunakan nama karakter robot fiksi. Nah, setelahnya Android menggunakan nama-nama makanan penutup manis. Ya, nama-nama makanan penutup manis yang dimulai dari huruf C hingga yang paling terbaru saat ini adalah Android P. Nah, alasannya adalah selain mudah diingat, nama makanan ini juga akan terdengar familiar di telinga para penggunanya. Nah, nama-nama tersebut ini ya dibuat secara berurutan mulai dari C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Hanya saja setelah Android P, pihak perusahaan tidak lagi menggunakan nama makanan, melainkan menggunakan penomoran, yaitu di Android 10 dan 11. Sudah tidak menggunakan penamaan makanan penutup lagi. Nah, kemudian ini adalah penjelasan mengenai versi-versi dari operating system Android. Ini adalah tabel perkembangan Android operating system ya. Ini sampai Android 11 dari versi 1 sampai 11. Dan ini adalah penjelasannya. Nah, untuk yang pertama Android pertama atau Android 1.0 1.0 yang dinamai dengan Astro Boy atau Android Alpha yang pertama. Tanggal rilisnya adalah 23 September 2008. Pada versi awal, Android menggunakan nama-nama yang berasal dari robot fiktif yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini dinamai Astro Boy.
Versi pertama Android 1.0 ini dinamakan Android Astro Boy. Namun sayang karena hak cipta, akhirnya merek ini atau versi penamaan yang ini tidak dirilis secara komersil, seperti itu. Nah, versi ini sempat digunakan pada ponsel jenis HTC Dream yang pertama kali menggunakan operating system Android. Ini adalah ponsel dari HTC Dream. Selain itu, logo pertama Android yang dibuat oleh Irina Plok juga diluncurkan secara perdana. Nah, ini adalah logo dari Android 1 atau logo yang selama ini kita kenal ya sebagai robot hijau, logo Android. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu Android 1.1 yang dinamai dengan Bender atau Android Beta. Nah, versi yang selanjutnya ini sebenarnya muncul di tanggal 9 Februari 2009. Namun karena ada masalah di hak cipta, nah seperti yang Android yang pertama, Android Astro Boy, Android Bender ini tidak jadi dirilis secara resmi. Nah, seperti itu karena ada masalah hak cipta. Nah, yang selanjutnya perusahaan Android ini akan merilis Android yang mulai dinamai dengan nama-nama makanan penutup manis. Ini mulai dari Android 1.5 yang dinamai Cupcake. Nah, tanggal rilisnya adalah 27 April 2009. Android Cupcake ini dibekali dengan on-screen keyboard seiring dengan semakin populernya perangkat layar sentuh pada masa itu. Nah, jadi ini adalah awal-awal ponsel atau gadget yang menggunakan teknologi layar sentuh. Nah, ini mereka menggunakan Android Cupcake sebagai operating systemnya. Pada versi ini pula untuk pertama kalinya Android didukung dengan aplikasi camcorder untuk merekam video. Tren sharing konten multimedia pun ditanggapi oleh pihak Google dengan fasilitas upload video ke YouTube dan upload video ke Picasa. Fitur widget pun mulai dibuka pada pihak ketiga untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Google Calendar juga pertama kali disematkan pada versi ini. Begitu pula dengan aplikasi musik yang sebelumnya ditangani oleh Amazon MP3. Nah, selain kalender dan musik, Google Talk juga pertama kali dirilis di Android Cupcakes. Fitur auto rotasi pun ditambahkan untuk memudahkan pengguna dalam mengubah orientasi layar. Yang dari portrait ke landscape itu pertama kalinya dikenalkan di Android Cupcake ini. Android Cupcake juga menggunakan fitur copy paste ke web browser yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kolom input. Nah, selanjutnya Android D Download di versi 1.6 ini yang dirilis tanggal 15 September 2009. Versi ini mulai didukung perangkat yang basisnya CDMA. Nah, untuk pertama kalinya pula Android mendukung resolusi layar ganda. Nah, pembaruan besar-besaran dilakukan pada Android Market dan status beta pun dicabut dari versi Download. Beberapa fitur terbaru Android Market diantaranya tampilan yang sebelumnya berwarna dasar hitam menjadi lebih berwarna dengan perpaduan putih, abu-abu, dan hijau. Nah, pengguna pun bisa mengurutkan aplikasi berdasarkan kategori top paid yang berbayar, top free, gratis, dan just in yang terbaru. Pihak developer aplikasi pun bisa menyertakan screenshot di mana sebelumnya hanya bisa menampilkan deskripsi dan review dari pengguna. Kemudian yang selanjutnya adalah Android Eclair, yang di sini adalah Android versi 2.0 dan 2.1. Ya, yang tanggal rilisnya untuk yang 2.0 adalah 26 Oktober 2009 dan Android Eclair yang 2.1 ini rilis di Januari 2010. Nah, di sini pertama kali diperkenalkan fitur navigasi di aplikasi Google Maps, di mana pengguna bisa mendapatkan panduan rute ke lokasi tertentu. Pengguna juga bisa menggunakan lebih dari satu akun Google di perangkat yang sama. Nah, itu mulai bisa digunakan ya pembaruan yang ini, yaitu di Android Eclair ini.
Nah, di Android Eclair ini juga banyak diberikan pembaruan-pembaruan ya untuk web browser. Ya, seperti memperbarui proses pencarian, kemudian bookmark, double tap untuk zoom, kemudian dukungan di HTML5-nya. Nah, kemudian tombol on-screen-nya mulai diperkenalkan sehingga produsen mobile bisa menghilangkan tombol fisik untuk perangkat Android. Ya, jadi yang sebelumnya di perangkat-perangkat ponsel, smartphone, atau tablet itu ada tombol fisik ya di perangkatnya. Nah, di Android Eclair ini mulai diperkenalkan tombol on-screen. Jadi, misal tombol home, back, sama tab itu, nah itu mulai digunakan di layar. Jadi tidak secara fisik tombolnya. Nah, itu ada di Android Eclair ini. Kamera juga diperbarui dengan fitur flash dan opsi untuk menyimpan foto di penyimpanan internal maupun SD card. Untuk yang Android 21 ini, 2.1, Live Wallpapers mulai diperkenalkan dan pengguna bisa berinteraksi dengan wallpaper hanya dengan menekan layar. Nah, tapi fitur ini cukup menguras baterai dan memperberat kinerja perangkat. Nah, untuk tombol home juga mulai ditingkatkan di sini, disematkan untuk memudahkan pengguna kembali ke home screen secara cepat saat sedang menjalankan aplikasi. Ada aplikasi clock yang beralih dari tampilan analog ke digital serta menampilkan waktu dan cuaca saat diklik. Nah, itu pembaruan untuk clock atau aplikasi jam ya di handphone Android. Kemudian pembaruan yang paling besar yang diberikan untuk galeri adalah dengan banyak perbaikan tampilan dan fitur menarik. Yang salah satunya adalah pengguna bisa beralih dari satu foto ke foto lain hanya dengan swipe. Nah, tanpa bolak-balik mencet tombol kembali, kemudian buka lagi file foto yang ingin dibuka. Nah, di sini diperkenalkanlah fitur swipe itu di Android Eclair. Nah, untuk aplikasi yang dirilis yang paling terbaru itu pertama kali di Android 21 adalah News dan ini cuaca, News and Weather, dan Google Voice. Itu adalah aplikasi terbaru yang dirilis di Android Eclair. Kemudian selanjutnya ada Android Froyo, Frozen Yogurt ya ini. 2.2 yang dirilis tanggal 20 Mei 2010. CIC compiler ini meningkatkan kecepatan Android secara drastis. Chrome dibekali dengan API terbaru untuk memindahkan konten secara cepat dari desktop ke smartphone Android. Web browser juga mendapatkan pembaruan V8 yang meningkatkan kecepatan sekitar 2 hingga 5 kali lipat. Dukungan untuk flash pun diberikan agar pengguna bisa mengakses fitur multimedia di situs web. Android Froyo adalah versi pertama yang mendukung instalasi aplikasi ke SD card untuk melonggarkan kapasitas penyimpanan internal. Perangkat Android pun mulai bisa digunakan sebagai hotspot untuk berbagi koneksi internet dengan perangkat lain. Nah, di sini mulai kenal hotspot, ya fitur hotspot untuk berbagi internet di Android Froyo. Android Market-nya menyediakan fitur auto update untuk aplikasi-aplikasi yang dipilih pengguna. Itu untuk pembaruan Android Market-nya. Kemudian untuk aplikasi terbaru yang dirilis ada Google dan Twitter di Android Froyo. Nah, kemudian ada Gingerbread FG Android 2.3 rilis tanggal 6 Desember 2010. Nah, on-screen keyboard mengalami pembaruan penting untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pengetikan. Fitur suggestion pun mulai ditambahkan pada versi ini. Ya, jadi biasanya kalau mengetik di keyboard kan ada saran kata seperti itu. Nah, itu muncul fitur seperti itu adalah di Android Gingerbread ini. Fitur copy paste dilengkapi dengan tanda panah di kedua bagian teks agar pengguna bisa dengan mudah memilih bagian tertentu dari suatu teks. Nah, itu mulai di Android Gingerbread ini. Dukungan untuk Near Field Communication atau NVC juga pertama kali ditambahkan pada Android Gingerbread. Selain itu, dukungan untuk kamera depan juga mulai dari versi ini yang kemudian membawa pengguna pada tren selfie. Nah, ini baru
yang sebelumnya perangkat-perangkat smartphone itu masih menggunakan kamera belakang ya. Nah, kalau selfie itu dibalik. Nah, di Android Gingerbread ini diperkenalkan kamera depan. Nah, itulah awal mula tren selfie ya, atau foto pribadi, foto diri sendiri menggunakan kamera depan. Selanjutnya ada Android Honeycomb, Android 3, tanggal rilis 22 Februari 2011. Honeycomb ini adalah versi Android di bawah arahan desain dari Matthias Duarte dan pertama kalinya menggunakan tampilan holo atau holografik. Nah, Android Honeycomb pada awalnya diluncurkan khusus untuk perangkat tablet. Nah, tapi kemudian Google merilis API Fragments yang menghasilkan berbagai ukuran layar smartphone untuk kemudian ditampilkan di layar tablet. Status bar dipindahkan ke bagian bawah layar dan secara otomatis menjadi samar saat pengguna menjalankan aplikasi, sehingga aplikasi menempati layar secara penuh. Nah, di Honeycomb ini juga ada fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuka lebih dari satu tab saat browsing, dengan menggunakan mode incognito juga. Nah, itu diperkenalkan di Honeycomb ini. Nah, selain itu, pengguna juga bisa melakukan sinkronasi Chrome dengan versi desktop. Jadi, dari versi ponsel diubah ke desktop. Nah, itu adalah pembaruan Google Chrome dari Android Honeycomb ini. Kemudian ada Android 4.0 atau dinamai Ice Cream Sandwich yang rilisnya tanggal 19 Oktober 2011. Android Ice Cream Sandwich menggantikan Android Honeycomb secara total, sehingga saat ini tidak ada satu perangkat pun yang menjalankan Honeycomb. Nah, jadi sudah benar-benar tidak ada maksudnya Android Honeycomb. Semua navigasi bisa dijalankan secara on-screen, sehingga perangkat Android hanya membutuhkan dua tombol fisik, yaitu power dan volume. Nah, jadi di sini sudah tidak ada lagi tombol fisik untuk back, home, sama listen tab ya untuk itu. Nah, untuk widgetnya bisa diatur sesuai keinginan pengguna. Konten yang ditampilkan pun menyesuaikan ukuran widget. Nah, ada gesture swipe yang digunakan untuk menutup aplikasi, menutup notifikasi ya seperti itu. Yang sebelumnya kan kalau di bar notifikasi ingin menghapus notifikasi dengan cara swipe kan tidak bisa. Nah, itu mulai diperkenalkan di Android Ice Cream Sandwich ini. Kemudian ada spell checker ya untuk keyboardnya, yaitu adalah pembaruan dari keyboard di Ice Cream Sandwich. Kemudian ada Jelly Bean Android 4.1 4.1 yang dirilis tanggal 9 Juli 2012. Pada versi ini, Google Now mendapatkan pembaruan besar dengan akses yang jauh lebih mudah. Hanya dengan sekali swipe dari home screen, pengguna bisa mengakses berbagai informasi penting seperti kalender, email, laporan cuaca, dan lain sebagainya. Kemudian terobosan lain yang diperkenalkan di Google oleh Jelly Bean adalah Project Butter yang membuat Android jauh lebih smooth dan user-friendly. Kemudian Android yang 4.4 dinamai dengan Android KitKat yang dirilis tanggal 31 Oktober 2013. Google melakukan modernisasi tampilan sehingga tampak lebih cerah dan menarik. Aksen biru di versi Ice Cream Sandwich dan Jelly Bean digantikan dengan aksen putih. Beberapa aplikasi juga diperbarui dengan skema warna yang lebih terang. Nah, di sini mulai diperkenalkan perintah Oke Google. Nah, yang populer kala itu. Nah, itu pertama kalinya adalah di versi Android 4.4 ini, Android KitKat. Nah, kemudian ada Android Lollipop, Android 5, yang dirilis tanggal 12 November 2014. Versi Android ini adalah versi Android yang pertama kali menerapkan filosofi material design. Nah, atau yang kiranya dia sangat mementingkan tampilan desain di Android Lollipop ini. Pihak Google juga menggantikan Dalvik FM dengan Android Runtime yang untuk mempercepat proses kompilasi. Dengan demikian, aplikasi dapat berjalan dengan lebih cepat dan lancar daripada versi-versi sebelumnya.
Kemudian pembaruan-pembaruan lain yaitu di notifikasi, kemudian dukungan untuk raw image, dan beberapa lainnya lagi. Kemudian ada Android Marshmallow, yaitu Android 6, yang dirilis tanggal 5 Oktober 2015. Untuk layar tampilan belakangnya, menu aplikasi diubah menjadi warna putih dengan kolom pencarian untuk memudahkan pengguna dalam mencari aplikasi tertentu. Marshmallow juga menyediakan fitur terbaru di Memory Manager untuk melihat penggunaan memori selama 3, 6, 12, dan bahkan 24 jam sebelumnya. Kontrol volume pun dipisah untuk perangkat media dan alarm. Jadi yang sebelumnya volume hanya volume gitu aja. Nah, di Android Marshmallow ini kolomnya bisa diatur secara sendiri-sendiri untuk media, alarm, nah seperti itu. Sistem juga ada. Nah, untuk dari segi keamanannya, Android Marshmallow adalah versi pertama yang mendukung autentikasi sidik jari atau fingerprint. Nah, selanjutnya ada Android Nougat, Android 7. Nah, tanggal rilisnya tanggal 22 Agustus 2016. Asisten digital yang sebelumnya bernama Google Now, nah yang di Android versi sebelum-sebelumnya itu diganti menjadi Google Assistant di versi Android 7 ini. Notifikasi pun mendapatkan pembaruan besar berupa pengelompokan pemberitahuan secara lebih efisien. Nougat juga mendukung multitasking yang memungkinkan pengguna untuk melakukan splitting antara aplikasi, ya split, berpindah-pindah antara aplikasi. Dengan demikian, pengguna bisa membuka aplikasi lain tanpa harus menutup aplikasi yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada Android Oreo, Android 8. Nah, yang dirilis tanggal 21 Agustus 2017. Multitasking di versi ini sudah jauh lebih canggih. Nah, pengguna bisa tetap menonton Netflix sembari berselancar di web browser. Nah, jadi di sini adalah peningkatan dari segi multitaskingnya di Android Oreo ini. Kemudian untuk notifikasi juga bisa dipersonalisasi lebih jauh, di mana pengguna bisa memilih untuk menyalakan atau mematikan notifikasi dari aplikasi tertentu. Nah, itu ada pembaruan dari notifikasinya, ya, bisa dipersonalisasi. Kemudian pengguna juga bisa mengurutkan notifikasi berdasarkan skala prioritas aplikasi. Dan untuk pertama kalinya, Android Oreo memiliki fitur notifikasi dot berupa icon kecil yang tampil di bagian atas layar. Ya, ada titik kecil yang di atas layar itu. Itu pertama kali dikenalkan di Android Oreo. Nah, kemudian yang versi terakhir dari penamaan makanan itu yang Android 9 ini, Android Pie. Yang setelahnya tidak menggunakan nama makanan-makanan manis, makanan penutup lagi, melainkan dinamai dengan nomor. Nah, di Android Pie ini kebetulan rilisnya adalah setelah Android berusia 10 tahun, sejak versi pertama diluncurkan. Ya, yang mana ini dirilisnya tanggal 6 Agustus 2018. Digital Wellbeing adalah fitur terbaru Android Pie yang digunakan untuk memantau durasi penggunaan smartphone, aplikasi yang paling sering digunakan, dan juga lain sebagainya. Ya, untuk memantau durasi dari penggunaan aplikasi, sistem, seperti itu. Nah, hal ini tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pengguna terhadap smartphone. Untuk pembaruan notifikasinya juga kembali dengan fitur kontrol yang lebih lengkap. Ya, sejak Android Pie, pengguna bisa menyalakan atau mematikan notifikasi tertentu dari tiap aplikasi yang mereka gunakan. Nah, ini kemudian ada Android 10 yang dirilis tanggal 3 September 2019. Fitur terbarunya adalah ada dark mode, tema gelap. Nah, ini baru ada di Android 10, dark mode ini. Kemudian ada Smart Reply, semacam menampilkan saran balasan, ya, Smart Reply, balasan. Kemudian ada navigasi gestur baru, kontrol lokasi, live caption, fokus mode, notifikasi intuitif. Nah, ini maaf typo. Kemudian family link update, project mainline, dan masih banyak beberapa lagi. Banyak fitur baru yang diperkenalkan di Android 10 ini. Nah, dari pada versi beta, Google menggunakan codename Android Key untuk
versi ini atau kode nama Android key. Jadi setelah P tadi Android-nya yang 10 ini sebenarnya dinamai Android key, tapi tidak menggunakan nama makanan. Namun pada saat official release, pihak Google menyatakan Android 10 dirilis tanpa tanpa nama makanan manis. Maskot logo Android pun berubah dari awalnya berbentuk robot, bertangan, berkaki, berbadan, dan berkepala. Nah, di versi ini hanya berbentuk kepala dan antena saja. Dan yang paling terbaru hingga saat ini ya, di tahun 2020 ya rilis ini adalah Android 11. Sampai sekarang ini yang paling terbaru, Android 11. Android 11 memiliki berbagai fitur menarik seperti navigasi, multitasking, kelengkapan fitur fast share yang memiliki kemampuan mengirim ke file perangkat Android lainnya ya ke sesama perangkat Android ini fast share ini melalui WiFi. Kemudian ada pengaturan izin akses berdasarkan case atau kasus, dan terdapat pula pembenahan pada user interface dan user experience yang digunakan, kemudian dibuat menjadi semakin atraktif, jadi lebih menguntungkan untuk pengguna. Nah, seperti itu adalah fitur-fitur yang diperkenalkan oleh Android 11. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai operating system Android dan perkembangannya dari masa ke masa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.